hidup jadi berpisah yang hidup. Kau sebagai itu ada di esok sebagai itu. Yang setia tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Ada satu suara yang setia, ada satu suaraku yang setia. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kami bangga punya Engkau dan kebanggaan kami ketika Tuhan percayakan kami. Ada satu nama yang ajaib, nama Yesus yang luar biasa, yang tetap menyatakan kebaikan-kebaikan sehingga seluruh firman Tuhan akan merancang-rancangkan kami kebaikan Tuhan. Itu yang mendorong kami untuk tetap yakin dengan satu nama, Yesus yang ajaib yang luar biasa, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Jadi sebentar hamba-Mu akan melayani dan menjaga seluruh rangkaian ibadah kami, kebaktian ibadah pemuda ke tangan Tuhan. Tuhan yang tolong kami, Engkau menggarap kerja dari setiap pribadi yang bisa mendengar, baik juga di gedung gereja ini, juga secara live streaming. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, bahkan berikanlah hamba-Mu kelayakan, ampuni kuduskan hamba-Mu dengan darah Tuhan, sehingga hamba boleh berkata-kata oleh karena dorongan Roh Kudus yang ajaib. Roh Kudus akan meyakinkan firman-Mu, mengubahkan kami, menambah keyakinan kami, menambah ketekunan kami, juga sampai pada tingkat kesabaran kami menanti Tuhan pada waktu yang kali yang kedua. Juga memberkati ibadah yang berlangsung dimanapun Tuhan. Dan jika ada kuasa-kuasa kegelapan, segala bentuk-bentuk pekerjaan setan yang mengganggu hati kami, mengganggu suasana ibadah kami kepada Engkau pada malam ini, izinkan kami panggil nama Tuhan yang berkuasa. Katakan tolong usirkan musuh di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan menghancurkannya. Darah yang sama akan menyertai ibadah kami sampai akhir ibadah kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, segala hormat, segala kepujian, kemuliaan dan segala keagungan kembali kita peruntukkan hanya kepada Tuhan yang oleh
Tuhan, sehingga pada saat malam hari ini kita masih diberikan Tuhan waktu dan kesempatan untuk terus bersama-sama kita menyerahkan diri kepada Tuhan, dan kita mendapatkan satu kekuatan yang besar dan dengan hati sukacita menyampaikan kepada kita biarlah berkat anugerah yang dari Tuhan tetap memberkati kita sekalian. Dan sampaikan shalom, shalom. Ya puji Tuhan, mari kita gunakan kesempatan ini untuk terus kita akan dibawa kepada rencana ajaib Tuhan. Kita dibawa kepada rencana ajaib Tuhan dan dengan kemurahan, kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Tema kita atau firman Tuhan akan kita dengarkan pada malam ini bicara tentang judulnya atau temanya bicara tentang kesabaran menuai kebahagiaan. Ya, jadi kesabaran yang kita miliki itu akan berdampak, akan berbuahkan kebahagiaan. Dan terus terang, jangankan kaum muda, setiap pribadi yang ada di kolom langit ini mengharapkan sebuah kebahagiaan, sebuah masa depan, ya, sebuah pengharapan yang didatangkan Tuhan dari surga. Dan malam ini kita bicara tentang ya kesabaran membuahkan atau menuai kebahagiaan. Ya, bagaimana kemudian kita menjadi kehidupan yang sabar sebagai kaum muda juga dituntut kesabaran. Ya, dituntut kesabaran supaya kalian sebagai hidup muda-mudi hari-hari ini memiliki satu keyakinan yang ajaib dari Tuhan. Dan ada dua perkara atau ada dua pembahasan yang kita dengarkan pada malam ini bicara tentang kesabaran. Pertama, kesabaran itu harus memiliki satu dasar. Ya, kenapa kita harus sabar? Ya, itu pertama. Ya, jadi kesabaran itu harus memiliki dasar. Sebab yang kedua, karena tuntutan sabar itu kan penderitaan. Jadi kenapa orang mau menderita? Karena dia punya pengharapan untuk kemudian di akhir perjuangan itu dia mendapatkan kebahagiaan. Saya ulang, bicara tentang kesabaran, maka ada dua hal besar yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ya, kesabaran itu harus memiliki dasar ya yang kuat. Sebab bicara tentang kesabaran membutuhkan diberhadapkan dengan penderitaan. Ya, makanya seperti kata-kata bijak berkata, berakit-akit dahulu, berenang ke tepi, bersakit-sakit dahulu, baru ya sakit itu kan bicara penderitaan. Tetapi kenapa seseorang mampu mengalami melewati penderitaan, bahkan sampai menikmati suasana penderitaan? Sebab sebelum mengarah kepada satu penderitaan, dia sudah memiliki satu dasar. Ya, satu dasar. Jadi kalau kemudian kesabaran tanpa dasar itu akan berujung dengan kekecewaan. Ya, ada istilah apa LDR. Itulah itu, ya kan? Jadi LDR itu kan memaksa seseorang harus sabar. Tapi kenapa dia kemudian berlaku setia sekalipun jaraknya berjauhan? Karena ada satu perjanjian mungkin di antara sepasang pemudi ini untuk kemudian nanti kalau aku datang, segala macam. Jadi untuk kemudian mewujudkan satu janji-janji hari-hari kemudian, maka dibutuhkanlah kesabaran, kan gitu. Nah, untuk memupuk kesabaran itu harus dipupuk dengan apa? Dengan pengharapan. Apa pengharapan yang katakanlah yang sedang mereka sepakati supaya satu sama lain itu sabar? Ya itulah yang mereka kerjakan. Nah, sekarang kita ini kan sedang menanti Tuhan datang kali kedua. Amin. Nah, kan kita mesti sabar. Tapi kembali ke tadi, kalau kita sebagai kaum muda, bukan kita, saya sudah tua. Kalau kita kaum muda tidak berlaku sabar, ya lama-lama jangan heran banyak orang tinggalkan Tuhan. Ya, istilah kerennya mengatakan
beralih dari keyakinan kepada Yesus, atau ya mengurangi rasa cinta kepada Tuhan, sebab kesabaran itu tidak didukung dengan satu pengharapan. Ya, sehingga ketika terjadi sesuatu gejolak, maka akan lebih mudah untuk meninggalkan Tuhan. Mari kita baca untuk lebih jauh dulu, ya. Supaya ya kita melihat bagaimana kemudian ya 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-12. 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-12. 2 Timotius pasal pertama ayat 12. Nanti 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Nah, dengar baik. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Apa semuanya ini? Di banyak hal. Kalau kalian mau tahu perjuangannya Paulus, bacalah bagaimana perjuangan Paulus terapung-apung, ya seringkali diancam bahaya maut, dipatok ular dan sebagainya. Itu kan bagian penderitaannya Paulus. Tapi dikatakan aku tidak merasa malu atas semuanya ini, tetapi karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia yang berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi kan jadi makanya kalau kita baca ayat ini, apa yang membuat Paulus tidak malu? Dikatakan, ya, yang membuat dia tidak malu menderita adalah ada satu janji. Dikatakan di sini, ya, dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi, kenapa orang Kristen itu kemudian gampang tinggalkan Tuhan? Sebab dia tidak memiliki pandangan jauh ke depan. Ketika Tuhan datang kali kedua, dia ke surga apa tidak? Nah, itulah pengharapan yang sedang kita perjuangkan. Makanya kita tidak malu menderita. Ya, kita tidak malu sengsara. Penderitaan itu kan tidak harus diartikan dengan dipukuli. Ya, penderitaan kan tidak harus diartikan dengan tidak makan. Ya, itu kan penderitaan secara global. Tetapi waktu kita kemudian mengambil sikap untuk mengalah, mengampuni, ya belajar untuk menerima kekurangan-kekurangan orang, itu kan bagian penderitaan. Dan saya mau sampaikan kepada kita semuanya, itu hanya mampu dikerjakan orang yang pertama, sabar karena punya alasan. Amin. Karena dia tahu ketika dia sabar, dia akan berhadapan dengan berbagai macam penderitaan. Amin. Amin kemudian. Ya. Jadi ini penting. Maka saya katakan kepada kita sekalian, sebagai kaum muda, mari ya belajarlah menderita dengan satu alasan yang kuat. Itu sebabnya kenapa selalu Om katakan tanda petik mendesak kalian untuk baca Alkitab, supaya ketika kalian menderita ada firman Tuhan. Dikatakan kitab Mazmur 23, Allah itu diartikan dengan dua hal. Banyak hal. Yang pertama, salah satunya, dia seperti suluh dan seperti tongkat. Jadi ketika kalian mengalami penderitaan, maka katakan Tuhan, guide me, tuntun saya dengan tongkat ini, ya kan? Dengan terang dari Tuhan. Lewat apa? Ya, baca Alkitab, kan gitu. Tapi ketika kemudian sama dengan orang berangkat ke satu negara, nekat, ya, dia tidak ada guide, tidak ada penuntun, apa enggak kalang kabut, ya kan? Minimal guide itu kan memudahkan, meminimalis berbagai macam risiko. Dan memang guide itu ada, ya, guide itu ada. Dia menuntun kita, dia menerjemahkan hal-hal yang tidak bisa kita artikan. Nah, Roh Kudus itu kan penuntun. Dikatakan pas 40 Yohanes, maka Roh Kudus akan Bapa berikan kepada kita untuk mengingatkan firman yang disampaikan kepada kita dan mengajari kita tentang akan kebenaran hidup.
Maka saya katakan tadi, kalau kita bicara tentang kesabaran, maka yang pertama kita bahas dasarnya apa. Kenapa? Kalau menderit, karena kalau kita sabar identik dengan penderit. Nah, kenapa Paulus dikatakan aku tidak malu? Karena di ujung ayat ini mengatakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ya, jadi menuju hari Tuhan ini kan berarti ada berbagai macam hal yang akan kita hadapi, yang akan kita hadapi. Nah, disitulah dituntut sebuah kesabaran. Dituntut sebuah kesabaran. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke 7 sampai 9. Yakobus pasal yang kelima, atau lebih bagus sampai 10. Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai 10 kita baca mana? Yakobus 5 ayat yang ke-7. Bersabar dengan penderitaan. Nah, coba. Ya, dengan judulnya aja kita udah ketakutan. Udah kayak nonton film horor. Bersabar dengan penderitaan. Kan gitu. Coba lah. Teruskan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ya. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tangannya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Coba. Ya. Dikatakan seperti petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan dia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bicara tentang menanti hasil yang berharga, ya. Terus terang kita bisa lihat di sekeliling kita, atau gampang aja ya kalau kita search di Google bagaimana petani itu sabarnya. Ya, pernah sampaikan di satu waktu, satu kesempatan ketika melayani kaum muda, saya bilang sampai kadang petani itu bukan gak bisa, tapi seakan-akan dia tidak bisa bedakan mana siang mana malam, kan gitu. Karena menanti, karena dia berharap kalau semoga lah ya dengan ketekunannya dan segala pengorbanannya, ya sekalipun tantangan itu tidak mudah. Dan ada banyak orang sampai bermalam di ladang. Saya punya saudara sampai waktu itu ketika dia masih petani, ya dia sampai bermalam di ladang. Makanya ladang-ladang dulu dengan sekarang agak beda. Ya, di zaman-zaman tahun-tahun 80-an di kampung kami dulu, ladang itu ada pondok-pondoknya, ada tempat masaknya, ada tempat berasnya, segala macam di sini. Ya, kalau ladang sekarang udah jarang, betul kan? Jarang ada pondok di sini kan? Udah jarang itu. Kalau dulu enggak, ada pondok di sini. Ya, kita nyampe ke sana dulu begitu. Kalau saya datang dulu ke rumah orang tua saya di Santar begitu. Mau kemana tuh? Ke ladang. Hanya cukup bawa badan aja atau bawa baju ganti. Ya, saya bilang mana cangkolnya? Udah di ladang. Mana ikan di selamat? Di ladang. Sama kayak kata Ishak sama Abraham. Mana apinya? Di gunung. Tuhan siapkan di gunung. Akan gitu. Ya, sampai kita ke ladang betul. Ya, lagi nyangkol-nyangkol segala macam yang tua saya ini, langsung dibikin tamas apa kayak menjelang makan. Dan enaknya makan di ladang itu enak. Ya, saya rasa ladang milik sendiri, yang lain numpang. Kalau kita pun numpang di situ, kan lihat angin ini, bukan lihat merasakan angin sepoi-sepoi itu kan bikin ngantuk, maunya nambah terus, ya jangan pulang. Makanya, ya, jadi kalau orang pergi berkemah, ya semuanya akan di ladang, duduk di situ, ya sambil duduk merasakan tiupan angin. Seperti Daud misalnya tiupan angin dilihat istrinya, bukan itu kan? Ini enak di situ makan. Kalau di ladang itu ikan asin pun serasa daging kerbau, ya kan? Enak aja. Sampai kadang makan kita begini baru dimakan berapa suap mata kita begini. Maksudnya misalnya nasi enggak gitu. Karena memang enak gitu. Ya, jadi itulah petani. Ya, dia sabar di sini.
Nah sekarang kita ini kan ibarat petani, identik dengan apa tuh petani tadi? Bekerja keras, amin. Makanya keraslah beribadah, tekun ibadah, amin. Tekun ibadah supaya ketika Tuhan datang ada dampak yang kita dapatkan. Karena tantangannya kan berat. Kita ini kayak ibarat LDR kan, ya kan gitu. Kita nggak tahu kapan Tuhan, yang jelas one day, satu waktu Tuhan akan datang. Tapi ya kapan? Kan gitu. Tapi bagi orang yang memiliki pengharapan dengan dasar yang begitu kuat, ya bagi dia nggak penting mau malam ke, mau siang ke, yang penting dia menempatkan diri menjadi pemuda dalam sikap berjaga, jaga standby kapanpun, ya kan kita mesti siap. Nah, maka saya katakan tadi, dalam menanti Tuhan datang ini, memperjuangkan hidup kaum muda dalam koridor kesucian ini, tantangannya banyak. Tantangannya banyak. Coba sekarang coba, ya kan, maunya kita ini namanya pun bermalam minggu, kan gitu kan. Kita lihat kaum di sana, tarik 2, tarik 3, naik kereta kan, ngomong, duduk. Jangan-jangan tipe sekali mau ibadah kesini ada sepasang, ya kan, burung merpati situ dulu bercakap-cakap, bercokok-cokok di situ. Terus ngajak mau kemana deh ibadah? Nongkrong lah, kan repot itu kan. Tuhan, berikan saya kekuatan. Atau kamu sedikit gitu ya gitu. Itu kan bagian proses. Ini namanya kamu muda ini kan, karena saya pernah muda, ya kan. Nah, jadi sementara kita diajak untuk kemudian dalam mengerjakan melewati detik-detik kehidupan ini, kita memikirkan tentang Tuhan datang. Kita terus mengatakan, aku tidak merasa malu. Kenapa? Dia memiliki dasar yang kuat. Ketika Tuhan datang, dia punya janji yang akurat dari Tuhan. Ulang baca karena itu ayat 7 mari. Karena itu, Ya. saudara-saudara, Ya. bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Amin. Berarti begini, berarti kesetiaan kita ini bukan cuma stagnan, tapi justru semakin grow up, meningkat dia, berkembang dia. Loh, kan begitu kalau ada orang punya apa, katakanlah istilah kerennya pacaran kan gitu. Kalau nggak satu sama lain tidak menemukan rasa yang meletup, iya kan? Sementara jarak begitu jauh, coba baca harus day by day, setiap hari tingkatkan. Makanya tingkatkan bacaan kita, tingkatkan memiliki hubungan yang semakin intim dengan Tuhan, doa segala macam, supaya kita nggak tergeser dengan zaman ini. Ya, tidak tergeser dengan zaman ini. Di dulunya, dulu kalau bisa dikatakan sekalipun sekarang masih ada, tapi dulu lebih nampak kesenjangan itu. Kalau dulu kan orang di kota itu katakanlah banyak tempat-tempat untuk weekend lah, apa sih. Sama dengan kita, sekalipun kata di kota-kota banget, tinggal buka YouTube aja, nonton segala macam, ya kan, tinggal nonton bareng di situ. Hampir di segala tempat sudah ada kafe-kafe, ada untuk mojok segala banyak. Tapi kemudian bagaimana kita menjadi kaum muda di menghadapi gejolak masa muda sekarang ini yang tidak mudah kita lewati? Maka saya katakan tadi, bicara sabar yang pertama, memiliki dasar. Kenapa? Sabar itu menuntut ketekunan. Kenapa? Berhadapan dengan berbagai macam penderitaan. Kalau enggak kita akan iri sama orang lain. Enak dia, bebas dia, kan begitu. Kan begitu. Kenapa katakanlah dunia perfilman sekarang ini kayak istilah, saya izinkan saya pakai istilah mati suri. Karena kan nggak terbendung dengan dunia sosial ini, medsos ini, semua lengkap. Apa yang nggak bisa kita ambil? Coba sampai bahkan istilahkan zaman sekarang ini diistilahkan dengan dunia di ujung. Ya kan, udah nampak itu semuanya. Nah, menghadapi keadaan ini, ya
Jadilah kamu yang bisa memiliki tujuan yang akurat. Supaya apa? Supaya kita memiliki kesabaran, sekalipun tidak jauh-jauh berdampingan dengan berbagai banyak penderitaan. Ulang baca lagi. Karena itu, saudara-saudara, Ya. bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Teruslah. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, Terus. dan ia sabar sampai telah turun hujan Ya. musim gugur dan hujan musim semi. Teruskan. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dengar baik. Terus. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, Ya. supaya kamu jangan dihukum. Teruskan. Sesungguhnya hakim telah berdiri di hadapan pintu. 10. Saudara-saudara, turutilah terhadap penderitaan. Coba turutilah contoh-contoh. Tapi kita contoh apa? Penderitaan. Coba saya mau tanya, orang macam apa yang bisa mengikuti penderitaan kalau dia tidak punya tujuan hidup? Coba lah. Kan? Coba saudaraku, turutilah teladan penderitaan. Saya katakan tadi dari awal, kalau Kristen tidak memiliki tujuan hidup, saya katakan tidak mudah bertahan sampai Tuhan datang. Ya, tidak mudah bertahan sampai Tuhan datang. Iblis itu kan nggak tinggal diam. Kalau makhluk pertama aja, manusia pertama aja bisa digugurkan, Adam dan Hawa, siapa rupanya kita ini? Kan gitu, produk pertama loh, ciptaan pertama. Kita ini kan sudah regenerasi, kemudian kita ini bisa gugur. Terus, who am I? Siapa saya? Siapa saudara? Enggak ada. Tetapi bukan berarti karena katakanlah Adam Hawa gagal, kita gagal. Bukan. Makanya kata Paulus, aku tidak malu sekalipun mengambil banyak penderitaan. Kenapa? Dia memiliki pengharapan sampai Tuhan datang pada kali kedua. Dasar pertama untuk sabar, miliki tujuan. Kenapa kita sabar? Ada dasarnya. Ayo. Iya kan? Saya contohkan tadi, contoh yang paling mudah kita lah, seperti sepasang kaum muda. Kenapa dia bersabar sampai pasangannya pulang? Kan gitu. Paling mereka kita ketemu, ceritalah, tahu kode. Waktu kita jarak jauh, banyak kali suka sama aku. Jangan salah bang. Abang berapa baju? Abang berapa? Aku 30 bang. Tapi, ya kan, seperti lagunya BCM. Betul kan? Jika ada yang jangan kau dengar. Ya kan? Cobalah sabar. Kan gitu, jangan kau dengar. Sekarang semacam itu kan? Betul kan? Cuma lagu itu kan? Tanya bro dia, kasih musik itu semacam itu. Kan gitu? Kan banyak cinta kan gitu. Jadi kalau tidak memiliki harapan semacam ini, ternyata akhirnya begitulah. Ya. Coba jarak jauh kita ini kan, kalau tidak memiliki dasar yang kuat, yang disuruh tidak mensupport dengan janji-janji yang semakin berkembang, ya, atau katakan jaraknya, janjinya datang. Ya kalau datang 3 tahun kemudian, kau datang sabarlah kau dia sampai ku datang. Berapa lama bang? 20 tahun kemudian. Akan repot itu. Ya kan? Adanya dari 20 tahun kemudian datang duluan. Datang dia kan? Abangnya itu katanya. Datang si cowoknya, adik rumahnya itu katanya. Kau berubah kau deh. Ceweknya bilang, jangan lihat luarnya bang, ini ada beauty. Kan gitu.
Dulu ku tinggalkan kau deh, gigimu rapinya kayak gadingnya gajah berjejer kan. Alismu seperti semut berjejer, rambutmu seperti air terjun segurang-gurang. Sekarang kok gak ada lagi deh. Tapi bilang, makanya muncullah istilah ini. Don't just the book by the cover kan. Nanti jangan lihat dari luarnya apa. Hatiku tetap walaupun 20 tahun aku tunggu apa. Coba lah. Tapi terus ya kan, terus dikasih ini, dikasih pengarah. Walaupun tidak ada lah ya. 20 tahun pun dilepas. Biar tahu kok deh, selama 20 tahun kita LDR banyak loh deh. Jadi bilang, kenapa enggak mau aja? Siapa suatu tidak beda dengan Tuhan ini. Kalau kita enggak baca surat cinta Tuhan ini, amin. Ini kan surat cinta ini. Puji Tuhan. Baca surat cinta, baca. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku takkan mundur. Baca. Akhirnya kita senang melihatnya. Dia orang kita baca. Amin. Sampai ke si Hana kan, bolak-balik aja sama gundik suaminya Penina itu. Kalau kita mengatakan Hana tidak jemu-jemu datang ke bait Allah, itu baca itu. Iya kan? Jangan ada orang yang dia belum berangkat. Tahu bang, untuk kopi bang, udah banyak soal aku lah. Bulan berantem ini. Baru janji datang 2 tahun kemudian. 2 tahun sudah selesai. Ya, akan baca kita supaya kita menjadi kaum muda yang bisa fight, yang bisa memiliki kekuatan, bisa berhadapan dengan apa. Kalau enggak, coba mari yakinkan ini. Saya katakan tidak mudah. Baca, maka saya katakan tadi kepada kalian kaum muda, bersabar itu yang pertama memiliki dasar yang kuat. Amin. Kenapa dia LDR? Kan gitu. Nanti pulang aku bawa helikopter sama kamu. Datang dia, bawa helikopter di bawahnya. Tapi butuh helikopter. Datang dek, aku pulang ya. Udah aku bawa helikopter ini. Terus kerja bang, buatlah pulang madrasah helikopter di situ. Dibuat juga semacamnya gambar dari helikopter sama-sama ketemu. Cek, ya kan? Ini jadi memiliki kesabaran. Kalau enggak, coba lihat sekarang kamu muda, gampang tinggalkan Tuhan. Bahkan paling parah, ada beberapa orang mengatakan nyesal cinta sama Tuhan. Bayangkan. Coba, ini ketika dia tidak memiliki modal yang kuat, dasar yang kuat, maka saya katakan dari awal tadi, bagaimana akhirnya kesabaran menuai membuahkan kebahagiaan. Yang pertama, milikilah dasar yang kuat. Amin. Sebab kita mengerti namanya sabar ini identik dengan berbagai macam penderitaan. Kan gitu. Identik dengan berbagai macam penderitaan. Jadi kalau kita gak sabar dengan alasan yang kuat, sama sampaikan orang semacam ini tidak susah tinggalkan Tuhan, lebih gampang tinggalkan Tuhan. Ya Tuhan mau supaya mari sebagai kamu dan kalian belajar untuk bertekun kepada Tuhan. Ya, untuk yakinkan diri. Roma pasal 12 ayat 12 kita baca mari. Roma 12 ayat yang ke-12. Ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, Ya. sabarlah dalam kesesakan, Ya. dan bertekunlah dalam doa. Ditutup dengan bertekun dalam, berarti pengharapan itu, kesesakan itu hanya mampu ketekunan itu hanya mampu dikuatkan dengan dasar doa. Apa doa? Komunikasi dengan Tuhan, itu doa. Nah ini sih. Jadi dia punya pengharapan, dia punya kesabaran
dalam kesesatan, dia punya ketekunan. Kalau tidak dibuktikan dengan doa, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kita sekarang jauh dengan Tuhan, jaraknya, ya. Tapi kalau kemudian kita lanjutkan dengan doa, kita mengatakan justru Allah itu tidak jahat, dia di hatimu dan dalam mulutmu untuk diperkatakan. Ini mari. Jadi segala macam pergumulan, rintangan, tantangan yang kalian miliki akan terjawab ketika apa? Ketika pengharapan, kesesakan, ketekunan didasarkan dengan kekuatan dalam doa. Amin. Kenapa hal itu kuat? Dia berdoa. Sekalipun awalnya gambarannya salah mengerti, malah dikatakan dia seperti perempuan gila, mabuk. Coba, sering kan? Tapi tidak tergabung dengan itu. Kenapa? Dia memiliki pengharapan yang kuat dengan Tuhan. Dia tidak putus hubungan dengan Tuhan. Ya kan? Coba dari mana kita tahu hatinya Tuhan kalau kita nggak baca kita? Dari mana kita tahu hati Tuhan kalau kita nggak ada hubungan doa dengan Tuhan? Sekalipun dikatakan pasangan kita Matius, di hatimu Tuhan, memang Tuhan tahu. Tapi kan buktikan dengan doa, supaya kita tahu suara Tuhan lewat doa. Sekarang ini kan udah jarang diketemukan kaum muda suka baca kita. Jarang diketemukan kaum muda suka doa. Gak tahu kenapa. Ya, gak tahu kenapa. Coba, padahal menjelang Tuhan datang dikatakan tingkatkanlah rasa cinta kita kepada. Masa menjelang Tuhan datang cinta kita enggak ditingkatkan? Yang sudah baca catatan kalian setiap minggu, lanjutkan lagi, ya, untuk terus buktikanlah di situ. Waktu kalian baca kitab, boleh kasih pengalaman dalam bacaan kitab itu kan, saya percaya ini meminimalis kalian untuk punya kontak dengan dosa lama, sampai kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Lihat aja kaum muda, kalau ada kaum muda masih muda cinta Tuhan dengan baik, sedangkan cinta Tuhan sabar tuh, apa yang sampai masa muda cinta Tuhan. Lihat aja, kalau ada kaum muda dari muda cinta Tuhan, lihat aja masa depannya. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Saya banyak lihat kaum muda, baik di kalangan berpendidikan, juga di kalangan apa adanya. Saya lihat ada kaum muda di kebetulan puji Tuhan di lahir di tengah-tengah orang tuanya yang berada. Ada juga orang muda yang Tuhan izinkan lahir di tengah-tengah orang tuanya yang pas-pasan ekonominya. Tetapi ketika dia cinta Tuhan, saya melihat ke masa depan luar biasa. Karena Tuhan tidak malah kita mengatakan apa? Tidak ada hubungan gelap dengannya. Itu Tuhan katakan loh. Jadi kalau kita hidup dengan terang, nggak mungkin Tuhan tunjukkan pasangan yang gelap. Nggak mungkin itu. Karena Alkitab mengatakan rancangan Tuhan bukan rancangan kecil, tapi masa depan yang memiliki masa depan yang penuh harapan. Tapi kalau kita gelap hidupnya, malas-malas nanti, bukan saya katakan Tuhan jodohkannya, yang jelas Tuhan biarkan. Tuhan biarkan. Tahu gimana Esau? Coba, saya melahirkan berbagai macam keturunan. Itu Esau. Yakub beda. Tuhan tuntun Yakub. Sekarang mereka yang abang adik, satu kandungan. Coba, maka dari muda sekarang pupuk dirimu, yakinkan, tumbuhkan benih-benih cinta kepada Allah, supaya Tuhan melihat. Puji Tuhan. Tahu kan Yakub kan? Yakub itu masa mudanya cinta Tuhan. Sampai Tuhan julukan juga dia orang yang tahu Tuhan. Sekali orang dekatnya Laban mempermainkan Yakub. Coba deh, betul enggak? Sampai akhirnya Laban mengakui kalau Yakub memiliki Tuhan yang lebih daripada yang dimiliki oleh Laban. Karena Tuhan menyertai.
Dia pulang kampung halamannya dengan berkat yang ajaib. Berlipat-lipat kali-kali. Kenapa? Karena masa muda ini cinta Tuhan. Itu sebabnya ternyata tidak sia-sia masa muda perjuangan kita, tidak sia-sia kesabaran kita, sekalipun dalam penderitaan. Karena berbukan janji ajaib dari Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Maka dari sekarang pupuk dirimu. Amin, amin. Dia tahu yang terbaik untuk pekerjaanmu, masa muda, masa depan. Dia merancang-rancangkan kebaikan kok. Ya, malah Alkitab mengatakan Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang tidak pernah kulihat, apa yang tidak pernah terfikir, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Ini kuncinya. Miliki ketekunan kepada Allah. Ingat baik, for God nothing impossible. Dan adong nasotar patupan di bata. Tidak ada yang tidak mungkin bagi baik. Yang tidak ada bisa jadi ada, apalagi masih ada. Contoh siapa? Lazarus. Iya kan? Betapa Tuhan menyatakan keajaiban kepada dia. Ya, mari bayangkan yang zero, kosong, yang gak ada bisa ada, apalagi ada, masih ada nilai 1, 2, 3. Ini nol. Makanya istilah mengatakan from the zero to the hero. Dan tidak ada menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Dari mana? Miliki cinta, makanya perdalam cinta kepada Tuhan. Jadi kenapa kita sabar menderita? Satu, pertama, kita punya dasar yang kuat, sehingga kita tidak terkejut. Mari jadi pemuda semacam ini. Ya, punya tujuan yang jelas. Saya katakan baca kita. Ya, baca kita. Kalau masa muda kalian aja sudah cinta Tuhan, yakinkan aja. Ya, nanti Tuhan akan merancang-rancangkan kebaikan. Lihat aja Simpson itu. Bukan gak Tuhan urapi, bukan gak Tuhan berikan sesuatu yang lebih daripada orang lain yang berikan kepada Simpson. Sebagai kaum muda, tapi karena tidak menghargakan apa yang Tuhan percayakan. Coba. Akhirnya dia membiarkan dirinya. Apa kata orang tua? Tidak ada perempuan di bangsa kita mesti tidak sanggup hanya perempuan yang itu konflik. Ayo, saya menyampaikan kepada diri sebagai kaum muda, mari dari muda pupuklah hatimu. Ya, pupuk hatimu. Tuhan di atas segala. Nanti Tuhan lihat aja. Ya, lihat aja. Tuhan akan merancangkan kebaikan. Ya, Tuhan merancangkan kebaikan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Ini memerlukan ketekunan. Jadi menghadapi berbagai macam penderitaan tadi, di samping kesabaran dibutuhkan ketekunan. Untuk tekun itu kan step by step, bukan langsung tiba-tiba jadi. Tekun itu sedia perkara yang sederhana untuk Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Itu ketekunan. Jadi ketekunan itu memang menuntut kesabaran, dan kesabaran menuntut ketekunan. Nah ini, sebab kamu memerlukan ketekunan untuk baca hari ini. Sebab kamu memerlukan ketekunan, Ya. supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Melakukan apa kehendak Allah? Apa kehendak Allah yang salah satu kehendak Allah? Ketaatan. Itu kehendak Allah. Ya. Salah satu wujud kehendak Bapa yang dibuktikan Yesus sebagai anak. Dia katakan kita Efesus, dia taat, bahkan sampai taat sampai mati di kayu salib. Itu bagian daripada
bagian kita. Ada banyak kehendak Tuhan. Tapi dimulaikan dengan berbagai macam hal, termasuk ketaatan, ya, ketekunan. Nah ini, saya percaya kepada Tuhan. Ya, dalam pelayanan melayani Tuhan 26 tahun lebih. Ya, bagaimana saya melihat kawan-kawan muda, ada yang sungguh-sungguh, ada yang bermain-main. Perhatikan baik. Nanti lihat aja. Ya, lihat aja orang yang kayaknya kekuatannya nggak seberapa kekuatannya. Tetapi karena dia yakin kepada Tuhan, cintanya nggak berubah kepada Tuhan. Yang saya lihat, kelebihan dia selalu berhasil. Kenapa? Disertai oleh. Saya mau tanya, siapa sih bisa banyak menentang rencana Tuhan? Tidak ada. Loh, dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh. Dia menuntunku mendekat kepadanya. Dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan. Dia buka jalan. Di padang belantara dia menuntunku sungai dan sebagainya. Ini, ya kan? Jadi orang bisa menjengkau kita, orang bisa terserah. Saya selalu sampaikan kepada saudara dan juga sampaikan di ibadah umum, dalam pekerjaan Tuhan ini, yang terutama, yang Tuhan tanya bukan kemampuanmu, yang Tuhan tanya kemauan. Beda dengan ketika katakanlah, ya sekalipun kemampuan juga diperlukan. Tapi kalau Tuhan yang Tuhan tanya bukan kemampuan, kemauan. Ya, ketika perusahaan merekrut satu karyawan yang tanya apa kemampuan, begitu ya? Kan makanya disertakan dengan pengalaman kerja. Tapi kalau Tuhan tidak, yang Tuhan tanya kemauan. Siapa contohnya? Petrus. Apa kata Petrus? Sepanjang malam kami bekerja keras, tetapi kami tidak mendapat. Apa Tuhan bilang? Lakukan ke tempat yang paling. Apa kata Petrus? Karena engkau menyuruh, karena engkau menyuruh, akhirnya gugur. Hasilnya apa? Sepanjang malam, dijauh yang seketika, bahkan sampai hampir robek jalannya, hampir tenggelam jalannya. Itulah karena dia mau. Makanya maulah beribadah, amin. Mau baca kita, amin. Tuhan berikan kau kemampuan, puji Tuhan. Itu ajaib loh. Jadi rumus Tuhan ini terbalik dari rumus dunia. Amin. Loh, kan? For God nothing but impossible. Tidak ada mungkin. Berarti Tuhan bekerja di atas rata-rata pikiran manusia. Enggak mau saya pikirkan, Tuhan bisa kerjakan. Puji Tuhan. Ini karena Tuhan bekerja nggak pakai formula, nggak ada rumusnya. Artinya dia itu di atas IQ manusia, nggak bisa coba. Coba dari mana bisa dari debu jadi manusia? Adam. Dari rusuknya Adam terjadi perempuan. Dari mana? Nggak ada. Dari mana kemudian Maria bisa mengandung Kristus? Nggak ada rumusnya itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Kristen, gak usah kita bicara kesembuhan yang besar. Sampaikan apa kira-kira dasar kita percaya kepada Yesus. Dia bekerja dengan di luar pekerjaan dasar ilmu pekerjaan manusia. Amin. Lainnya mujizat, puji Tuhan. Itu dasar kita cintakan, itu dasar kita memilih Yesus dan tekun sampai Tuhan datang. Orang bilang apa kelebihan Yesus? Lahirnya mujizat, amin. Nggak ada formulanya. Makanya baca kita, sehingga cinta kita semakin bertambah, kita bisa fight, kita bisa berhadapan dengan apapun, karena firman itu tinggal di hati kita sekalian. Maka tidak gampang lunglai, lesu, lemah, apalagi
lemas, loyo, lebay, longo. Iya kan? Macam mana pula kita bisa amin? Jangan pingin makin tinggi ke atas, pingin ke atas, tapi kita perhatikan fondasi kita. Perhitungkan berapa lantai bangunan mau dibuat. Ketika udah dapat berapa lantai mau dibangun, pikirkan fondasinya berapa dalam. Kemudian dibangun ditutup tanah bagaimana, yang keraskah, berbatu-batu kah, dan sebagainya. Di perhitungan itu ke atas ke bawah. Jangan pikir Tuhan begini, bukan begini, dasar kita nggak kuat. Ketika ada masalah langsung gini ikut Tuhan ini. Ya, itu salah satu kelebihan Yesus yang kita punya. Lahirnya pun mujizat. Tidak bisa terdeteksi oleh apapun dan tidak diterima oleh akal sehat manusia. Coba dari mana coba Maria mengandung dari Roh Kudus? Coba saya mau tanya. Berarti begini, kenapa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin? Bisa kenyataan cuma satu. Waktu semuanya peristiwa kita terima dengan yakin dan percaya kepada Yesus. Ini sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Amin. Mari milikilah ketekunan. Tekun itu kan saya katakan tadi dimulaikan dengan perkara sederhana. Mari mumpung kita masih muda, artinya secara apapun belum artinya tidak seberat yang dipikirkan orang-orang tua. Pikirkan baik-baik. Mumpung masih katakanlah bebas, sehingga kemudian gak ada keterikatan. Dan kalau mau makan gak boleh. Bapak-bapak bisa terikat bapak, mana ada bapak-bapak bebas. Ya kan kalau ikan masih bebas menentukan pilihan. Makanya pilih, yakinkan, pastikan diri kepada Tuhan. Saya katakan tadi dalam menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya 26 tahun lebih, hampir 27 tahun lebih saya melayani Tuhan. Ada banyak saja karakter muda ketika dia betul-betul tekun kepada Allah, janganlah akhirnya, artinya mengakhiri masa mudanya itu luar biasa. Saya lihat betul itu, akhir masa luar biasa. Ya, karena disertai oleh Tuhan. Ya, disertai oleh Tuhan. Ulang baca mari. Sebab kamu memerlukan ketekunan, Ya. supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dengan baik. Berarti dari ayat ini kita bisa mendapatkan pengertian ternyata apa yang kita korbankan, apapun waktu, tenaga dan sebagainya tidak sia. Maka dikatakan tadi temanya kesabaran menuai membuahkan kebahagiaan. Puji Tuhan. Tuhan perhitungkan kok. Ya, bayangkan, jangankan artinya secara logika apa sih harganya air mata? Coba, secara logika apa sih harganya rambut? Tapi kemakan apa? Sampai air mata kita pun ditampung dikir. Yang kedua, satu rambut pun gugur Tuhan tentukan. Tuhan tahu, amin. Coba kalau kita sisiran, mana pernah kita pikirkan? Padahal gugur ya itu aja. Tapi kalau kita tangisi, ya kan kita buka papan bunga, tak turun berduka cita, saudaraku. Teman-teman kamu udah kenapa? Semangat rambut gugur dua. Baru nyanyi, telah gugur rambut aku. Tapi Tuhan perhitungkan itu. Coba, kan loh, sengsaraku, engkau yang begitu
Air mataku kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Amin. Coba berapa kali kau nangis? Tuhan hitung itu. Berapa kali kau sengsara? Berapa banyak air mata yang tercurah? Terlebih karena memikul kesabaran dalam penderitaan, itu ditampung oleh Tuhan. Amin. Apalagi yang berharga, kita yang makhluk berharga loh, segambar dengan Tuhan, mestinya setingkah laku dengan Tuhan. Burung aja kita mengatakan tidak menabur, tidak menanam, diberi makan oleh Bapa moyang, apalagi kita makhluk Tuhan. Maka saya katakan tadi, baca kita, tekuni doa supaya kita tahu betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kamu dan milikilah kamu yang berkualitas supaya kau berharga. Kan gak mungkin kita dihargai orang kalau kita tidak menghargakan diri sendiri. Artinya apa? Saya tidak melarang kamu berkomunitas, tapi tempatkan, ada enggak komunitas di mana kau bergaul menambah nilai rohanimu atau pengetahuanmu? Berarti kau memilih tempat yang berharga karena kau berharga di hadapan Tuhan. Jangan sembarang berkomunitas, kan gitu. Ya, dan hanya orang tertentu yang tahu keadaan ini. Ya kan? Ada satu contoh kan pernah ku sampaikan itu. Bagi orang tertentu ikan arowana itu mahal, bahkan bisa mencapai puluhan, mungkin ratusan juga ikan arowana itu. Apalagi sampai cantik bentuk-bentuk ininya dan sebagainya. Mika tahu ikan arowana? Tahu? Pernah lihat ikan arowana? Rian tahu ikan arowana? Ya, Sandi, mana nih kawan? Nampak ilmu kamu di situ. Sandi, tahu kau ikan arowana? Jujur kau jangan bilang tahu, kalau enggak berlantang. Pernah kau lihat ikan arowana? Pernah ya. Serius kamu? Cuman besarnya? Nike, pernah kau lihat ikan arowana? Enggak pernah ya. Andai kata kuasa mau kayak aku bilang, ini kayak kuasi, mau buat mam kuasi pasti kuasi kan, kuasi kan, karena nggak tahu kok itu kan masa ikan arowana kan, mahal itu nih, mahal ini. Jadi berharganya karena kita tahu keadaan bentuk ikan itu sendiri. Karena ada pernah gitu satu cerita, dia dikasih ikan, disuruh pelihara, kalau nggak salah cerita begitu, dititipi ikan ini, ikan arowana ini. Jadi karena satu waktu nggak ada ikan kawan ini, dia asiknya. Kalau nggak salah begitu lagi kira-kira. Udah lama itu ceritanya kamu cerita. Tiba-tiba datang orang, mana ikan itu? Udah kuasih Pak katanya. Gua apa enggak mau gantung diri punya ikan itu. Jika ikan emas, itu mahal. Dibilang kalau kau tahu berapa harganya itu, rumah ini bisa kau sekian di rumah ini. Sempat 10 ekor, teman saya yang tebing, dia punya itu. Aku bilang, mahal cek, wah ini Pak, untuk kami orang Chinese, kau nampak ini bentuk ini. Mahal, bisa ratusan juta bayangkan. Ayo, kayak ikan mas kan, kau harus kayak gini. Padahal kalau kau jual ini, jangankan beli ikan sekilo, tambaknya bisa kau beli. Dan kau cari pegawai menjaga ini. Saya mandi kendaraan coba. Jadi berharganya Alkitab ini, berharganya Yesus itu berharga ketika dia tahu siapa Ye. Amin. Kalau enggak, santai-santai aja. Dia akan anggap Alkitab ini buku, ya udahlah, buku, hanya buku kok. Ya, bahkan kalau kita bicara nominal, jauh lebih berharga orang dibanding Alkitab ini, betul kan? Betul kan? Saya bilang Alkitab memang kan cukup lumayan mahal. Punya anak saya itu ya cukup lumayan juga itu.
Harganya kalau bahasa hampir 700 berapa itu? Ya kan, karena bahasa Inggris punya Angel itu. Tapi ada juga yang lebih kecil lagi. Iya kan? Tapi kalau kita tahu memang, coba dibanding misalnya kayak majalah, ya kan ya, ada majalah mingguan, ada ya, majalah bulanan, ada ya, koran lagi yang harian. Coba koran berapa? Koran itu berlaku ketika tanggal ini, betul kan? Besok udah beli koran lain. Kalau ini enggak, sampai Tuhan datang ini kalau enggak koyak-koyak, ini aja bisa kita pegang. Coba. Gimana supaya menjadi kemudahan? Kenapa kita kemudian memiliki keyakinan dan bersabar sekalipun dalam penderitaan? Kenapa? Dasar yang begitu kuat pada akhirnya penantian kita berujung dengan suasana bahagia. Ulang baca. Sebab kamu memerlukan ketekunan, Teruskan. supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, Ya. kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita memperoleh, artinya kita dilayakkan kepada kita diberikan untuk mendapatkan janji itu. Sebabnya berarti sekecil apapun yang kita lakukan kepada Tuhan tidak berakhir dengan sia, apalagi perkara besar, apalagi sampai kita bertekun, sampai yakin, apalagi sampai firman yang kita baca bisa mengubahkan kita, maka besar dampaknya. Dia mengatakan ibadah mengandung janji. Mari semoga kita menjadi kaum muda yang terus dalam penyertaan Tuhan, dalam bimbingan penjagaan Tuhan. Sehingga saya katakan tadi, apa dasar orang untuk kemudian dia bisa bertahan dalam penderitaan ketika dia memiliki janji. Sekalipun risikonya dalam kita bersabar berhadapan dengan berbagai macam penderitaan, tapi akan kita lalui. Kenapa? Ada janji di ujung penantian ketika Tuhan datang pada kali kedua. Bahkan bukan cuma Tuhan datang, ya, saya katakan tadi dalam kehidupan ini ada banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan sekalipun belum Tuhan datang. Mari jadilah kaum muda yang kuat, milikilah kesabaran yang memiliki kekuatan yang luar biasa, supaya kemudian saya katakan tadi dasar kita bersabar karena kita memiliki firman Tuhan. Coba kita baca contoh Wahyu pasal yang kedua ayat 1, kita baca Wahyu pasal 2 ayat pertama, kita Wahyu pasal 2 ayat 1 kita baca. Wahyu pasal 2 ayat 1 kita baca, mari. Wahyu 2 ayat yang pertama, Ya. kepada jemaat di Efesus, Ya. tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, Teruskan. inilah firman dari Dia Ya. yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki di emas itu. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, Aku tahu pekerjaanmu. Teruskan. baik jeripayahmu Baik jeripayahmu, pengorbananmu. Teruskan. maupun ketekunanmu. Teruskan. Aku tahu Ya. bahwa kau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, Bayangkan. Terus. bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, Teruskan. tetapi yang sebenarnya tidak demikian, Teruskan. bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, Teruskan. dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, Dengar apa? Teruskan. dan engkau tidak mengenal lelah. Coba. Aku tahu engkau sabar, engkau tidak pernah mengenal lelah. Teruskan. Namun demikian, Namun di atas penderitaanmu, pengorbananmu, kesabaranmu, apapun, namun demikian. Teruskan. aku mencela engkau, Teruskan. karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Itulah kesabaran yang katakanlah tidak ada dasar yang begitu kuat, meninggalkan kasih mula. Salah satu di mana kita tahu kasih mula-mula Tuhan, ketika Tuhan mengorbankan dirinya. Yang pertama, sebagai anak raja, dia rela lahir di kandang domba yang hidup. Yang kedua, dibuktikan cintanya di kayu salib. Itu cinta mula-mula. Jadi jangan sampai kesabaran kita, dengar baik, jangan sampai kesabaran kita tidak berdasar. Itu contoh kesabaran tak berdasar. Aku mencela engkau karena apa? Engkau meninggalkan kasih, berarti sama dengan tidak setia sampai Tuhan datang. Aku
Aku mencela, aku punya keberatan dengan itu. Coba bayangkan betapa sedihnya. Coba betapa sedihnya. Ya, di atas segala pengorbanan, segala macam termasuk berbagai macam penderitaan. Dan Tuhan bilang, namun aku punya keberatan dengan itu. Kenapa? Meninggalkan kasih mula-mula. Berarti tidak setia. Maka saya katakan tadi, kenapa seseorang bersabar sekalipun menderita? Dia memiliki dasar yang kuat. Karena apa? Karena sabar itu identik dengan penderitaan. Iya kan? Jadi milikilah. Makanya setiap ibadah yang Tuhan percayakan kepada kita, baik ibadah PA, ibadah doa, ibadah minggu, itu kan merupakan modal. Firman Tuhan itu menjadi modal dasar kepada kita untuk kita mampu menghadapi segala berbagai macam penderitaan. Nah, sekarang coba kita perhatikan Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 15. Ibrani 6 ayat yang ke-15. Ya. Abraham mentaati dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Perhatikan kan? Abraham menanti dengan sabar, sekalipun berbagai macam penderitaan. Kenapa dia kuat? Sebab sebelum dia meranjak kepada penderitaan dan kesabaran, dia sudah memiliki modal. Apa itu? Mendengarkan firman. Kita buktikan Kejadian pasal 12, mari. Kejadian 12. Ya. Kejadian pasal 12 kita periksa. Kejadian pasal 12, ya, kita periksa, mari. Ayat 1. Kejadian 12 ayat yang pertama. Ya. Abraham dipanggil Allah. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Ya. pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Nah, ini modalnya Abraham. Dia pergi berdasarkan dia sudah jauh sebelum menderita dan berlaku sabar. Jauh sebelum menderita dan berlaku sabar, Abraham sudah dibekali dengan firman. Pergilah. Amin. Ulang baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Ya. pergilah dari negerimu Teruskan. dan dari sanak saudaramu Teruskan. dan dari rumah bapamu Teruskan. ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Teruskan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Terus. dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, Teruskan. dan engkau akan menjadi berkat. Teruskan. Aku akan memberkati Itu kan masih janji. Teruskan. orang-orang yang memberkati engkau Teruskan. dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, Teruskan. dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Teruskan. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan. Lalu pergilah Abraham, bertindak, bekerja Abraham seperti firman yang disampaikan. Berarti ada modal. Amin. Saya katakan tadi, milikilah modal, bacalah firman, tekuni ibadah, sehingga waktu kita dihadapkan dengan berbagai macam penderitaan, maka hadapilah dengan kesabaran, sebab firman memberikan kita kekuatan. Amin. Janji Tuhan ajaib. Amin. Jadi sistematis cara Tuhan, enggak mau kita bingung. Kenapa kita sabar? Karena kita punya modal. Apa modalnya? Janji dari Tuhan. Memiliki kesabaran. Ya. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan, dan Ayub. Lalu pergilah Abraham seperti. Nah, sekarang kita perhatikan ayat terakhir Ibrani pasal 11 ayat 8. Mari. Ibrani 11 ayat 8 kita baca. Mari. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujui. Coba dia pergi ke tempat yang tidak dia tahu tujuannya. Tetapi dia percaya. Kenapa dia pergi? Sekalipun nggak tahu kenapa. Dengar baik. Kenapa Abraham bisa pergi sekalipun dia tidak tahu tujuannya? Dengar baik. Kenapa? Yang menyampaikan pesan kepada dia orang yang jelas, Yesus. Amin. Maka tidak Paulus mengatakan, aku tidak malu sekalipun menderita. Kenapa? Aku tahu kepada siapa aku percaya.
Puji Tuhan. Mari, jadilah kaum muda. Ya, jangan kita boleh dengar kata orang. Itu juga termasuk hal yang bagus. Amsal mengatakan, makin banyak penasihat, makin terlaksana pekerjaan. Tapi jangan penasihat orang itu kemudian menempatkan Tuhan di bawah. Dengarkan masukan dari orang, tapi tetap punya keyakinan apapun kata orang, jika bertentangan dengan firman, itu bukan dari Tuhan. Amin. Makanya baca firman Tuhan supaya kalian menjadi kaum muda yang berkualitas, yang berdampak, dimulai dari skop yang kecil sampai perkara yang lebih jauh lagi. Jadi tema kita pada malam ini, sabar menuai membuahkan keberhasilan, kebahagiaan. Jadi kenapa kita sabar? Karena apa? Karena kita punya janji. Firman Tuhan menjanjikan yang terbaik. Berapa orang kalian kamu yang datang hari ini, saya percaya kalian juga ya punya janji tersendiri yang Tuhan janjikan kepada kalian. Ya, dan untuk memperoleh janji itu milikilah kesetia. Setia dengan firman Allah, setia beribadah dengan baik. Ya, kalau Judas bisa gagal, notabene melihat Tuhan kondisi hidup di zaman ini, siapa rupanya kita? Tapi Judas bukan kurang. Kita akan bisa melebihi dan memang bisa melebihi imannya Judas kalau kita taat, setia sampai Tuhan datang. Semoga firman Tuhan ibadah kemudian ini menjadi modal kepada kalian untuk ketemu pada ibadah pemuda kemudian. Bersama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kepada Tuhan untuk kita memiliki keyakinan yang ajaib dari Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Tidak ada seperti Yesus, dan memang tidak ada. Sekarang iblis ingin menipu, yang mengkaburkan cinta kita kepada Allah. Maka yakinkan tidak ada seperti Tuhan. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan, yakinkan dirimu kepada Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Doaku tiada yang seperti Engkau, oh begitu mengasihiku. Tuhan sanggup merawat seluruh kehidupanku.
seperti engkau begitu mengasihiku. Kau satu wajah semua ya seperti engkau begitu mengasihiku. Kau juga selalu kami percaya, kami percaya firman-Mu, kami percaya cinta. Engkau tidak pernah meninggal, Engkau tidak pernah berubah mencintai kami. Sekalipun dalam berbagai macam sengsara, berbagai macam penderitaan, kami tidak bisa berjamaah. Kami bahagia memiliki Tuhan seperti Engkau. Engkau relakan tangan-Mu menghapus air mata dari mata kami satu waktu. Itu janji-Mu kepada kami juga. Sekalipun penderitaan akan kami hadapi, itu nyanyian baru yang akan kami nyanyikan di kelak di hadapan Engkau Tuhan. Kesempatan
Sekalipun di tengah berbagai macam ujian dan cobaan, sebab pengharapan kami berujung dengan berbagi bersama yang ada kebahagiaan akan Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu, juga kemurahan kebaikan yang ajaib. Bagi di kalau hormat kemudian kemuliaan sampai selamanya. Tuhan sebentar kami persembahan kami bersama yang boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita naikkan kembali pujian ini. Tiada yang seperti Engkau. Dia Allah yang ajaib, yang tetap menyatakan penyertaan bagi kita sekalian. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seru doaku. Tiada yang seperti, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan. Mari bersama kita memuji kehidupanku. Aku percaya Tuhan aja. Kau Tuhan bahkan terlihatkan kami dengan janji penyelamatan yang Tuhan nyatakan ketika Tuhan datang pada kali kedua. Itu mendorong kami untuk bersabar menanti Tuhan. Bahkan juga dalam segala aspek kehidupan kami, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tak menyertai. Sekarang kamu dan Tuhan Engkau tolong. Terima kasih buat firman-Mu.
Tuhan memberkati kami. Pulangkan kami dengan segala baik kami tinggal di pastori juga umatmu yang dekat dan jauh, naik kendaraan jalan kaki. Tuhan tibakan dengan baik. Berkat juga bus ibadah kepada umum kami, Tuhan tolong nyatakanlah anugerah kemurahan Tuhan. Malam ini kami istirahat, Engkau yakinkan darah Tuhan menolong menyertai menjaga. Sebabnya jika ada kuasa setan, kuasa iblis, penyakit, maut, kematian apa saja, Engkau istirahatkan juga, Engkau pulangnya kami ke tempat masing-masing. Izinkan kami panggil nama Tuhan berkuasa, kami patahkan tolong usirkan dari dalam nama Tuhan Kristus. Darah Tuhan menghancurkannya, darah yang sama akan menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami, bangsa yang ajaib, bangsa yang besar, bangsa yang boleh mendapat lawatan dari Engkau Tuhan. Juga berkati hamba Tuhan dimanapun mereka yang sakit, juga darah Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih. Pulangkan kami dengan anugerah kemurahan Tuhan. Kekasihku sekalian, terimalah berkat yang dicurahkan dan persekutuan daripada Allah Bapa, daripada Roh Kudus, berkati kami sejak besok bahkan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Semuanya berkat mengalir dalam nama Tuhan. Bersurgai kami berdoa. Haleluya, 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 amin. Shalom.